Jody! Mikey, what's up? I prayed it wouldn't, but if only I prayed harder. I could. Yohohoho, hai. Selamat datang di Cinema Channel Project. Film kali ini berjudul Talker 2, dirilis tahun 2022 dengan sutradara Emily Tick. Pemainnya masih ada Ava Misha sebagai Jody, Griffin Clark sebagai Jack, Sabrina Carpenter sebagai Harper, Luke Eisner sebagai Sting, Sarah Weasley sebagai Kimmy, Lika Washington sebagai Farida. Film kedua dari film Talker ini masih menceritakan tentang Jody. Jody yang sudah bisa menerima keadaannya dan menjadi idola baru di sekolahnya. Untuk sekarang akan berfokus kepada hubungan Jody dan Jack. Banyak masalah yang menguji hubungan mereka. Bagaimana mereka menghadapinya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kini Jody dan Jack sudah berpacaran. Jody tidak lagi jadi perempuan yang minder, malah menjadi populer. Siswa lainnya mulai suka menyapa daripada mengejeknya. Karena kotak susu Jack rusak, sebagai kado 3 bulan mereka, Jody membelikan sebuah tas ransel pengganti kotak susu. Di sekolah Jody membuka sebuah audisi musikal musim semi. Jody kemudian ikut mendaftar audisi itu, yang membuat Jack dan Farida begitu senang. Karena audisi itu sangat ditunggu-tunggu oleh Jody. Tak lama datang Sting menemui mereka. Farida dan Jack kurang suka dengan kedatangan Sting, walaupun Sting sudah berusaha so asik. Setelah mendaftar audisi, Sting kemudian pergi. Jody meminta kepada Jack dan Farida untuk bersikap baik kepada Sting. Audisi pun dimulai. Sambil menunggu dipanggil, Jody menghafalkan naskahnya. Jody juga bertemu dengan Tommy, orang yang Jody kagumi yang merupakan salah satu pemain drama sekolah. Begitu juga dengan Tommy yang terkesan dengan pidato Jody saat pesta reuni, sampai bisa hafal setiap kata yang Jody ucapkan. Keduanya tampak begitu senang saat bertemu. Setelah itu datang Sting yang merasa gugup. Jody berusaha menghiburnya agar lebih tenang. Tak lama Kimmy keluar yang baru selesai audisi, langsung mengejek Jody. Karena menurut Kimmy para juri akan memilihnya. Sedangkan Jody tidak akan mendapatkan peran apapun. Jody dengan tetap tenang masuk ke ruang audisi karena sudah dipanggil. Jody menunjukkan kemampuan menyanyi di hadapan para juri. Malam harinya keluarga Jody sedang makan malam. Harper menyampaikan kalau dirinya diterima kerja di sebuah acara TV. Mendengar itu keluarga yang lain begitu senang. Namun saat tahu pekerjaan itu ada di Los Angeles, ayah dan ibu tampak sedih. Harper meyakinkan kalau ini kesempatan dirinya menunjukkan kemampuannya. Di sela-sela Harper bercerita, Jody mendapat pesan kalau dirinya diterima menjadi pemeran utama di drama musikal musim semi. Ayah dan ibu sangat senang dan akan membuatkan pesta untuk Jody. Namun Jody tidak ingin pesta. Malam berganti, Jody dan Jack merayakan anniversary mereka dengan makan es krim bersama. Di saat mengantri, pasangan di belakang mereka tampak melihat aneh kepada Jack dan Jody. Karena itu hari bahagia Jody dan Jack, mereka mentraktir es krim pasangan itu. Saat mereka duduk bersama, Jack begitu senang saat tahu Jody menjadi pemeran utama. Namun Jody merasa dirinya kurang mampu. Jack memberi semangat pada Jody yang membuat Jody lebih yakin. Saat di rumah, Jody yang sedang gosok gigi sebelum tidur, tiba-tiba mendengar suara jahat dari dalam kepalanya yang berkata kalau Jody hanya beruntung bisa mendapatkan peran itu, bukan karena Jody bisa. Suara itu muncul lagi saat Jody sedang tidur. Pagi harinya, Jody menceritakan hal itu kepada Harper. Harper mengatakan suara-suara jahat itu muncul karena Jody akan mengambil resiko gagal dan dipermalukan. Ia juga mengatakan kalau suara itu tidak bisa dihentikan. Saran dari Harper agar Jody bisa mengendalikannya, sebelum suara itu yang mengendalikan Jody. Di sebuah toilet, Kimmy protes kepada Madeline, namun Madeline tidak merubah keputusannya, yang membuat Kimmy marah. Kimmy kemudian memiliki rencana untuk buat Jody dikeluarkan dari drama musikal itu. Namun Kimmy menyuruh Sniper untuk melakukannya. Namun Sniper tidak ingin melakukannya. Karena itu Kimmy memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan Sniper. Sniper mengiyakan hal itu dan pergi meninggalkan Kimmy. Di tempat lain, Jody, Jack, Farida, dan Sting pergi ke toko baju.
Jack merasa bersalah karena mengajak Sting, namun Jody meminta Jack untuk memaafkan dan kembali berteman. Pemilik toko melihat baju yang dipakai oleh Jody dan bertanya di mana membelinya. Jody mengatakan kalau itu hasil buatan Farida. Sting yang ingin mendapat perhatian, ia memuji Farida di depan pemilik toko. Pemilik toko ingin melihat rancangan Farida yang lain untuk dilihat dan dijual. Mereka semua senang, terutama Farida, karena bisa menjual rancangan bajunya adalah mimpi Farida. Hari pertama latihan, Jack memberi Jody beberapa botol air minum cemilan, tak lupa teko air panas. Yang membuat Jody terlihat kesusahan membawanya, namun Jody tampak senang karena diperhatikan oleh Jack. Dengan rasa gugup, Jody masuk ke dalam ruang latihan. Tiba-tiba muncul lagi suara jahat dari pikirannya yang membuat Jody menjadi gugup dan tidak fokus, membuat beberapa barangnya jatuh. Tommy yang melihat itu mencoba membantu Jody. Tommy lalu memperlihatkan jadwal mereka latihan. Tommy dan Jody akan bertemu sebulan penuh. Jody merasa tidak mampu melakukan perannya, namun Tommy memberi semangat kalau Jody bisa. Saat mulai latihan, Jody beberapa kali mengalami masalah. Menendang teman menarinya, lupa dialog, sampai menumpahkan minuman di piano yang membuat pianonya rusak. Melihat itu, Kimmy kemudian menghasut Jody untuk mundur. Kimmy juga menakut-nakuti Jody kalau nanti pas di atas panggung dirinya akan diam ketakutan. Mendengar itu, Sniper membela Jody dengan mengatakan kalau Jody akan tampil bagus. Mendengar itu, Kimmy kesal lalu pergi. Berpindah ke rumah Jack yang sedang menyiapkan makanan untuk makan malam bersama Jody, merayakan anniversary mereka. Namun masakan Jack gagal. Kalkunnya jadi kosong, sedangkan waktu dirinya sudah tidak lama lagi. Datang ayah dan Sting kemudian membantu Jack menyiapkan makanan agar dirinya tidak gagal. Agar terlihat romantis, Sting menawarkan diri menjadi pelayannya, membawa hidangan pembuka untuk Jack dan Jody yang sudah berada di meja dinner yang sudah disiapkan dengan suasana romantis. Jack memberi doa dan semangat serta dukungan kepada Jody untuk dramanya. Suara Jody kembali muncul yang membuat Jody tampak melamun. Melihat itu, Jack kemudian berbasa-basi membiarkan Jody pulang kalau ingin melakukan persiapan untuk drama. Jody berpikir Jack tidak keberatan kalau dia memang beneran pulang. Saat akan pulang, Jack mencoba menahannya. Jody menjadi bingung dengan sikap Jack itu. Sempat terjadi perdebatan yang membuat Jody tidak nafsu makan lagi. Jack juga protes kalau Jody sudah menjadi gadis populer dan tidak ada waktu untuk dirinya lagi. Jody yang semakin kesal kemudian pergi meninggalkan Jack. Saat di rumah, Jody menceritakan kejadian itu kepada Harper dan Farida. Harper memberitahu Jody sesekali mengalah itu tidak masalah. Tiba-tiba datang ayah dan ibu mengatakan kalau Jody tidak boleh mengalah, tetap fokus dengan dramanya dan biarkan Jack menderita. Kedua kubu itu membuat Jody jadi bingung. Pagi harinya ketegangan belum berakhir saat di kantin, Jack, Sting, Farida, dan Jody di meja yang sama. Karena sama-sama tidak ada yang mengalah, Jack dan Jody hanya saling tatap. Sting yang tidak tahan kemudian meminta untuk ada yang mengalah. Namun bukannya ada yang mengalah, tapi malah semakin panas. Merasa sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari hubungan itu, Jody dan Jack saling menekan untuk siapa yang berani mengatakan putus. Dengan emosi dan tanpa pikir panjang, Jack mengatakan putus sambil meremas jeruk. Saat semua terdiam, Jack dihubungi ayahnya kalau ingin bertemu di depan sekolah. Jack dan yang lainnya bergegas menemuinya. Ayah Jack memberi kejutan kepada Sting dengan membawa kakak perempuannya yang bernama Stella. Sting begitu gembira melihat Stella, begitu juga sebaliknya. Ayah Jack menghubungi Stella karena melihat Jack mendiamkan Sting beberapa bulan belakangan. Sting kemudian memperkenalkan Stella kepada Jack, Jody, dan Farida. Saat melihat Jack, Stella memuji Jack dengan mengatakan kalau Jack imut sesuai di foto. Mendengar itu, Jody tampak cemburu. Stella juga menceritakan kepada Jody kalau Sting patah hati saat ditolak sampai menangis. Stella lalu mengajak Sting untuk keliling kota. Sting mengajak Farida dan Jody, namun mereka menolaknya. Sedangkan Jack setelah berpikir sambil menatap Jody, Jack menerima tawaran itu dan pergi bersama Sting. Tak lama suara jahat muncul lagi dengan menghasut Jody kalau ada gadis baru dan sedang pergi dengan mantan pacarmu. Walaupun terlihat sedih, Jody berusaha baik-baik saja. Jack, Sting, dan Stella berjalan-jalan di taman kota. Diketahui kalau Stella berpacaran dengan Iqbal. Sting menceritakan kalau Jack dan Jody baru saja putus. Menurut Stella, Jack dan Jody adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Itu yang dikatakan Sting kepada Stella. Karena hal itu, Jack dan Sting pun berbaikan.
Di kelas melukis, Jack dan Sniper sama-sama melukis Jody. Mereka saling bertengkar. Jack belum bisa terima kalau putus dengan Jody. Sedangkan Sniper masih terbayang-bayang saat berciuman dengan Jody dan merasa jatuh cinta. Sedangkan Jody makin dipengaruhi oleh suara jahat dalam pikirannya. Suara itu semakin membuat Jody tidak percaya diri. Saat di depan poster dirinya, Jody mulai berkeringat karena gugup. Saat melihat Kimi latihan, Jody menjadi gugup dan melamun. Malam harinya, Tommy dan Jody pergi ke taman bermain. Di tempat itu, Tommy menceritakan kalau dulu ia juga pernah diajak oleh teman-temannya. Dipanggil dengan nama Tommy Potamus karena badannya besar. Jody juga menceritakan saat dirinya di bioskop dan dilempari popcorn karena menghalangi penonton yang lain. Untuk menghilangkan pikiran negatif itu, Tommy kemudian mengajak Jody berdansa. Entah apa yang terjadi setelah mereka berdansa, yang terjadi adalah mereka berciuman. Pagi harinya, Jack sedang melihat semua video kenangan bersama Jody secara diam-diam di kamar mandi. Jack belum rela putus dengan Jody. Sting menyarankan untuk menghapus semua video kenangan itu. Jack yang gengsi berpura-pura akan menghapusnya di depan Stella dan Sting. Karena tidak percaya, Stella merebut HP Jack dan coba menakuti Jack dengan menghapus video secara permanen. Namun Jack merebut HP-nya kembali dan mengakui kalau dirinya tidak baik-baik saja. Merasa tersesat tanpa Jody dan ingin kembali kepada Jody. Saat di kelas, Jack membawakan jus mangga untuk Jody. Jody menyambut itu dengan baik. Jody lalu minta maaf karena pergi dari makan malam. Jack juga minta maaf karena bereaksi terlalu lebay. Mereka berbaikan dan tampak senang. Sampai akhirnya Jody menceritakan kalau dirinya mencium seseorang. Namun itu tidak merubah apapun. Jack yang sudah senang setelah mendengar itu terlihat marah dan pergi meninggalkan Jody. Sedikit tambahan, di sisi lain, Farida dan Sting mulai akrab. Jack yang begitu marah mengajak Sting untuk membantunya membuang semua barang-barang kenangan bersama Jody. Di tempat lain, Jody mencoba menghubungi Jack namun tidak bisa. Kembali ke kamar Jack. Jack membuang foto, miniatur jerapah dan sebuah kamera hadiah dari Jody saat umur 15 tahun. Sting berkata kalau Jack akan menyesal membuang barang-barang itu. Namun dengan tegas Jack menjawab kalau dirinya tidak akan menyesalinya. Lalu terdengar suara Stella menangis. Jack dan Sting mendatanginya bertanya apa yang terjadi. Stella mengatakan kalau pacarnya selingkuh. Karena itu Stella memutuskan pacarnya dan bertekad tidak ada pacar-pacaran lagi. Jack yang mengalami hal sama, mereka sepakat kalau mereka tidak butuh pacar. Stella dan Jack melakukan kegiatan bersama dan membagikannya di sosial media. Seperti yoga, bermain dengan anak anjing, dan main skuter. Untuk memberitahu mantannya kalau mereka baik-baik saja. Jody pun melihat semua postingan itu. Jody menemui Harper dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Harper sempat kecewa karena ia baru tahu sekarang. Jody tak ingin tergantung dengan Harper karena Harper akan segera pergi. Harper menyarankan untuk Jody pergi ke rumahnya dan mengajak Jack berbicara. Setelah itu Jody pergi ke rumah Jack. Stella yang membukakan pintu namun tidak berkata apa-apa. Dari dalam Jack datang dan membawa tas hadiah Jody dan memberikannya karena Jack merasa tidak nyaman kalau harus menyimpannya. Jack lalu melambaikan tangan dan menutup pintu. Jody terpana dengan apa yang sedang terjadi. Di sekolah, Jody dihampiri Tommy, meminta maaf soal kejadian semalam. Walaupun Tommy merasa senang, namun setelah itu tidak ada kabar dari Jody. Jody tidak mengira akan terjadi secepat itu, padahal Jody sudah putus. Tommy tidak ingin Jody buru-buru, ia juga ingin lebih mengenal Jody terlebih dahulu. Tommy mengajak Jody ke upacara pembakaran Sabtu malam, yaitu acara di mana beberapa pemain akan berkumpul di taman dengan membawa barang yang tidak disukai untuk dibakar untuk menghilangkan hal-hal negatif sebelum pentas. Jody sempat tidak bisa datang karena di hari itu ada acara ulang tahun. Namun setelah Tommy membujuknya, Jody pun akhirnya akan datang. Di malam pembakaran, orang pertama membakar sebuah kartu pos dari ayahnya yang tidak pernah datang ke pentasnya walaupun sudah berjanji. Setelah itu, Tommy membakar pakaian lamanya saat dirinya masih bertubuh besar. Setelah itu, Jody ingin move on dari Jack dengan membakar sepatu hak tinggi pemberian Jack. Saat sepatu itu sudah masuk tungku, Jody teringat masa indah bersama Jack. Lalu berusaha mengambilnya namun dicegah oleh yang lain karena berbahaya. Tidak diduga, dengan cepat Kimi mengambil sepatu itu dengan kayu dan memadamkan apinya. Jody dan Sniper tidak menyangka Kimi melakukannya, namun itu hal yang baik di mata mereka. Setelah upacara pembakaran selesai, Jody meminta maaf kepada Tommy karena dirinya belum siap untuk move on. Tommy mengerti itu dan meminta untuk tetap menjadi teman. Jody senang dan mereka tetap menjadi teman.
Tidak jauh dari tempat itu, Kimi dihampiri oleh sniper. Ia memuji Kimi dan mengatakan kalau Kimi sudah mulai berubah dan memiliki hati yang baik. Di tempat lain, Farida sedang merayakan ulang tahun dengan Jack, Sting, Stella, dan kedua orang tuanya. Farida memberitahu kalau semua baju buatannya terjual habis. Mereka semua senang, tapi orang tuanya ingin Farida memikirkan masa depannya. Karena menjadi desainer, suksesnya tipis. Kedua orang tua Farida ingin Farida masuk ke dunia medis. Sting mendukung Farida, namun itu membuat orang tua Farida tidak suka kepadanya. Setelah tiup lilin, Sting dan Farida bernyanyi bersama. Semua orang gembira bersama. Setelah selesai bernyanyi, Farida ingin memasukkan barang ke bagasi mobil Sting. Namun Farida melihat semua pakaian buatannya. Ternyata yang memborong pakaiannya adalah Sting. Farida sempat kecewa. Sting menjelaskan dirinya melakukan itu supaya Farida kembali percaya diri. Sting memberi semangat agar tidak menyerah dalam mengejar mimpinya. Seperti yang dilakukan Sting tidak menyerah untuk berusaha agar diterima oleh Farida dan Jack. Farida merasa senang ada Sting. Mereka kemudian berpelukan dan berciuman. Tak lama Jodie datang. Farida dan Sting berusaha tenang di depan Jodie. Jodie meminta maaf karena datang terlambat ke acara Farida, tapi memberikan sebuah hadiah. Setelah itu Jodie bertanya di mana Jack berada. Farida menunjukkan kalau Jack ada di dalam. Jodie melihat Jack dan Stella sedang bernyanyi bersama terlihat sangat gembira. Muncul suara jahat dari pikiran Jodie menghasutnya, mengatakan kalau Jack tetap bahagia sedangkan Jodie masih terpuruk. Jodie lalu pergi. Setelah Jodie pergi, Jack terlihat sedih tanpa tahu kalau Jodie sempat melihatnya. Di perjalanan pulang, kedua orang tua Jodie tampak antusias dengan pentas Jodie dan mengundang beberapa orang untuk datang. Sedangkan Jodie terlihat murung dan galau. Mendengar orang tuanya akan mengundang banyak orang, Jodie jadi marah dan merasa kalau nanti akan jelek pada saat pentas. Karena terlalu panik, Jodie tiba-tiba sesak nafas. Ayahnya menghentikan mobilnya. Setelah turun, ibunya memberi kata-kata yang membuat Jodie jauh lebih tenang. Mereka saling berpelukan. Jodie meminta kepada orang tuanya untuk mengajari cara mengatasi kecemasan tersebut. Setelah sampai rumah, Jodie melihat Harper sedang melamun di kamarnya. Harper belum siap untuk jauh dari keluarga. Jodie mengatakan walaupun tidak bisa melihat secara langsung, namun keluarga tetap mendukung Harper. Beralih rumah, Jack dan Sting tidak bisa tidur. Mereka saling bercerita. Sting bercerita kalau dirinya telah mencium Farida, namun Farida tidak mau karena ada kode wanita, yaitu tidak boleh mencium laki-laki yang ditaksir sahabatnya. Sedangkan Jack mengakui kalau dirinya tidak akan pernah menghapus kenangan bersama Jodie. Malam berikutnya diadakan pesta malam pra pembukaan drama musikal. Banyak orang yang datang ke pesta itu. Di tempat itu, Jodie memberitahu Farida kalau ia tahu kalau Farida dan Sting ciuman. Jodie juga mendukung mereka berdua. Setelah itu, Jodie pergi meninggalkan Farida dan Sting berdua saja. Jodie bertemu dengan Jack. Jodie berusaha berbicara dengan Jack soal dirinya yang mungkin tidak akan mampu tampil baik dalam drama itu. Jack mengatakan kalau itu hanya suara mengganggu dan memberi dukungan kepada Jodie kalau Jodie akan berhasil. Malam pentas pun tiba. Keluarga dan teman-teman Jodie datang kecuali Jack. Saat tahu Jack tidak datang, suara jahat muncul lagi, mengejek Jodie kalau tidak akan berhasil. Suara itu mengatakan Jack tidak datang karena tidak ingin melihat kegagalannya. Jodie mulai panik dan hilang fokus. Sempat beberapa kali menabrak pemain lain yang sedang bersiap-siap. Suara itu semakin membuat Jodie panik. Jodie masuk ke ruang makeup, coba merapikan barang-barang agar lebih tenang, tapi tidak bisa. Tak lama datang Kimi bertanya apa yang terjadi. Jodie mengatakan kalau terkena serangan panik dan meminta Kimi untuk menggantikannya. Namun Kimi tidak mau menggantikan Jodie. Kimi malah mendukung Jodie dan akan membantunya bila Jodie ada yang lupa. Melihat sikap Kimi yang semakin baik, sniper kemudian berteman lagi dengan Kimi. Saat drama dimulai, Jodie sempat terganggu dengan suara jahatnya. Tapi Jodie bisa melanjutkan performa dengan baik. Sempat lupa dialog dan Kimi membantunya, sehingga Jodie bisa melanjutkannya sampai selesai. Banyak penonton yang memberi tepuk tangan dengan meriah. Pada akhirnya, suara jahat itu bisa hilang dari pikiran Jodie. Jack datang menyapa Jodie, mengatakan kalau dirinya tidak duduk di kursi, namun mencari tempat yang pas untuk memfoto Jodie. Mereka berdua melihat hasil foto bersama. Jack mengatakan kalau ia mencintai Jodie. Jack sempat panik karena mengatakan itu. Ia mengira kalau Jodie tidak suka padanya. Setelah berciuman, Jodie mengatakan juga cinta dengan Jack. Setelah itu, ayah dan ibu Jodie mengadakan pesta. Teman-teman dan para pemain diundang. Jack memberi hadiah sebuah kertas yang pernah diberikan oleh Jack kepada Jodie dulu saat mengajar kencan.
Dulu Jody menjawab mungkin. Untuk sekarang Jody merubahnya menjadi ya. Setelah itu Jody dan Jack berdansa. Semua senang, karena itu cerita usai.